Saya melihat di angka kelahiran Ibu Fani ada banyak melakukan kebaikan dan karma baik. Ingat, kamu itu cuma numpang di sini. Tapi saya juga melihat kegagalan perkawinan. Karena Ibu Fani kehidupannya sangat dekat dengan kehidupan gelap. Saya melihat di sini Ibu Fani terlahir bukan dari keluarga kandung. Tapi saya menganggap orang yang membesarkan saya anggap orang tua kandung saya. Dan kakak angkat saya anggap sebagai kakak kandung saya. Itu Pak, penculik kandungannya! Woi, dokter kandungan! Perhatikan! Astagfirullahaladzim, Pak. Kita nabrak orang, Pak. Mbak nggak apa-apa. Enggak, Bu. Saya titip anak saya. Bu! Dokter kandungan! Dokter kandungan! Perhatikan, Bu! Kok masuk lah? Mana dia, dokter? Mana dia? Kemana dia? Bayi itu? Nggak tahu. Bagaimana ini, Pak? Gimana, Pak? Alhamdulillah. Papa ini gimana sih? Masa kita dikasih bayi ini? Papa diam aja. Kita nggak tahu ini bayi siapa, Pak. Kita akan pulangkan bayi itu ke ibunya. Apa betul Bapak yang bernama Bapak Ibrahim yang kemarin telah melaporkan penemuan bayi? Iya betul, saya sendiri. Kenapa Pak? Pak, ini kan bayi yang kemarin lusa kita serahin ke kantor polisi kan? Kenapa dibawa lagi ke sini, Pak? Maaf, setelah kami tunggu, tidak ada laporan dari ibu yang telah kehilangan bayinya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang dekat dengan lokasi kejadian. Tapi mereka tidak mengakui telah terjadi kehilangan bayi. Maka dari itu, kami serahkan bayi ini kepada Bapak dan Ibu bila ingin mengurusnya. Sebelum bayi ini kami serahkan ke panti asuhan. Gimana ini, Pak? Bagaimana Bu? Terserah Mama. Gini aja, Pak. Biar bayi itu kami yang rawat dan kami akan ngurus surat-surat adopsinya segera ya, Pak ya. Baiklah, silakan Bu. Alhamdulillah. Lucu banget. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Selamat siang. Selamat siang, makasih ya, Pak ya. Jadi dari kecil sudah terlihat perlakuan tidak menyenangkan dari kakak angkat kamu. Iya, dia selalu intimidasi saya, mengancam saya, bahkan marah-marahin saya tanpa saya tahu apa salah saya. Selamat ulang tahun, sayang. Ayo dong, tiup lilinnya. Tiap-tiap. Hore! Selamat ulang tahun sayang ya. Ini kado dari Papa. Makasih ya, Pak. Pintar. Ini ucapin selamat dong. Nggak mau. Apa sayang? Ini, sayang. Ayo dong, ucapin selamat ulang tahun sama adek. Kan adeknya lagi ulang tahun, sayang. Kakak. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu, Pak. Kalian main berdua dulu ya. Jangan sampai bertengkar. Oke? Bentar ya, sayang ya. Aku pinjam, Kak. Gak boleh. Pinjam. Gak boleh. Gak boleh, ini punya aku. Kak, pinjam sebentar, Kak. Kak. Gak boleh. Kak. Enggak. Aku pinjam. Gak boleh. Ya ampun. Kok bisa pecah gini sih? Hah? Ayo. Siapa yang mecahin vas bunga kesayangan mama ini? Tuh mah si Fani yang mecahin vas bunga. Aku lagi gambar, dia malah pecicilan. Betul itu? Sekarang kamu berdiri di sana. Mama akan hukum kamu. Ayo cepetan. Saya berniat untuk melamar Fani minggu depan, Pak. Gak boleh! Fani gak boleh nikah duluan sebelum aku yang nikah. Kamu gitu sih, Yang? Kenapa, Ma? Mama tega ngeliat aku sakit hati gara-gara dilangkahin sama si Fani? Atau Mama tega ngeliat aku diolok-olok sama orang-orang gara-gara aku gak nikah terus aku jadi perawan tua gitu, Ma? Astagfirullahaladzim ini. Jodoh, maut, dan rezeki itu urusan Allah, nah.
Kalau sekarang ini Fanny dipertemukan jodohnya, kenapa kamu harus menolak takdirnya? Pokoknya Fanny tuh nggak boleh nikah sebelum aku nikah duluan. Titik, Ma. Fanny, dengar ya. Fanny akan tetap menikah. Karena jodohnya sudah datang. Kamu nggak boleh egois seperti itu. Kecuali kamu punya jodoh. Hah? Sekarang Papa tanya. Apa kamu punya jodoh sekarang? Oh ya sudah. Kalau Papa sama Mama tetap tega mau nikahin mereka dan ngeliat aku sakit hati, aku juga bakalan lebih tega. Iya. Jenny! Saya terima nikahnya Fanny binti Ibrahim dengan mas kawin 1 set perhiasan dan alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pernikahan ini tidak sah. Kamu tega ya sama aku, Don? Kamu udah hamilin aku tapi kamu malah nikah sama dia. Di dalam rahim aku itu ada anak kamu, Don. Demi Allah, saya nggak kenal sama perempuan ini. Kamu siapa? Kenapa kamu lakuin ini sama saya? Saya nggak kenal sama kamu. Teganya kamu bilang kamu nggak kenal sama aku. Kalau kamu nggak kenal sama aku, kenapa ada anak kamu di rahim aku? Saya benar nggak kenal dia, Pak. Saya melihatnya baru hari ini. Pak, tenang, Pak. Cepat suruh perempuan ini keluar. Karena telah merusak pernikahan anak saya. Cepat suruh keluar! Yes, akhirnya berhasil. Dari penerawangan saya melihat ada kematian di sini. Setelah gagalnya pernikahan kamu yang pertama, dan saya melihat masih ada beberapa pernikahan kamu yang akan gagal. Kematian itu, iya, itu kematian orang yang paling saya sayang. Mama bangun, Mama. Papa, kayak ini. Mama bangun, Ma. Mama! Kamu apain Mama sampai kayak gini, hah? Aku nggak ngapa-ngapain Mama, Kak. Kamu pasti naruh air sabun di sini kan? Sehingga Mama jatuh-jatuh kayak gini. Iya kan? Diam kamu di sini. Ini buat bukti kalau kamu yang bikin Mama kayak gini. Sekarang kamu pergi di sini. Biar aku yang nolongin Mama. Kita harus bawa secepatnya Mama ke rumah sakit, Kak. Hah? Siapa kamu berani ngatur-ngatur aku, hah? Cepetan pergi dari sini dan panggil ambulan, cepetan! Mama bangun, Ma. Fanny, kamu tuh ngaku aja ya kalau kamu tuh yang ngelakuin semuanya sama Mama, ya kan? Kak, sumpah demi Allah aku nggak ngelakuin apa-apa. Alah, bohong banget sih. Aku tahu kok rencana kamu. Kamu sengaja kan? Numpahin air sabun biar airnya licin, terus kita kalian masakan aku masuk kamar mandi, terus aku terjatuh, ya kan? Dan kamu sengaja ngelakuin itu karena kamu marah sama aku, ya kan? Hah? Kak, itu semua nggak benar. Aku nggak pernah marah sama sekali sama kakak. Bohong banget sih. Semenjak pernikahan kamu sama Doni gagal, kamu jadi benci kan sama aku? Ngaku aja kamu. Kakak sudah salah paham. Aku sama sekali nggak pernah benci sama kakak. Maaf kalau emang akhir-akhir ini sikap aku berubah. Tapi itu karena aku belum bisa move on, Kak. Sudahlah, cukup. Papa minta, tolong jaga emosi kalian. Ini rumah sakit. Ya dok, gimana keadaan dok? Saat ini kami membutuhkan darah untuk ditransfusikan kepada ibu. Dan kalau tidak, tolong sediakan pendonor yang golongan darahnya sama. Dok, saya aja, Dok. Saya anaknya. Darah kita pasti sama. Biar saya aja dok. Pak, saya aja, Dok. Fanny aja ya, Pak. Baik kalau begitu ibu saya.
Iya gini, maaf, golongan darah Mbak Fani dengan Ibu Julfa berbeda. Ya jelas beda lah. Fani kan bukan darah daging papa sama mama. Dia cuma anak pungut. Apa benar itu, Pak? Apa benar? Fani bukan anaknya papa sama mama? Ya iya bener lah, masa gue bohong? Cukup ya nih. Ini, kamu itu anak kami. Sampai kapanpun, kamu tetap anak kami. Mohon maaf, selanjutnya siapa yang ingin mendonorkan? Karena waktunya begitu singkat. Saya aja, Sus. Saya anak kandungnya. Bukan seperti dia. Fani, apa pernah kamu lihat papa sama mama beda-bedain kamu? Hah? Itu karena kami sangat menyayangi kamu. Jangan gara-gara masalah ini kamu meninggalin kami. Enggak, Pak. Enggak. Fani nggak akan pernah ninggalin kalian. Karena Fani benar-benar sayang sama papa, sama mama, sama kalian ini. Papa minta sekali. Papa minta tolong lupakan siapa kamu dan Fani sebenarnya. Ingat, sampai kapanpun kalian berdua bersaudara. Ngerti kamu? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau bersaudara sama dia. Jadi cukup! Yuk! Dokter, Iya. gimana keadaan istri saya, Dok? Pendarahan di otak akibat benturan itu sudah kami bersihkan. Alhamdulillah, operasinya sudah selesai dan sekarang tinggal menunggu istri Bapak sadar. Dok, kalau gitu saya boleh ketemu sama mama saya nggak? Boleh, tapi nanti tunggu setelah dipindahkan ke ruang rawat. Ya? Baik, kalau begitu saya permisi, Pak. Silakan, Dok. Maaf Mbak, sebaiknya Mbak tunggu di luar. Dokter mau periksa Ibu. Permisi, suster. Tolong dicek. Oke. Tolong diberesin semuanya. Baik dok. Dokter, gimana keadaan istri saya, Dok? Mohon maaf, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu sudah menghadap Yang Kuasa. Enggak mungkin dok. Mama saya nggak mungkin meninggal dok. Kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Permisi, Pak. Dok. Semua gara-gara kamu, Fani. Kamu yang bunuh mama aku. Tenang ini, tenang. Tapi Pak, dia yang bunuh mama. Kamu gak boleh duduk kalau kamu gak punya bukti. Aku punya bukti.
bukti, Pak. Kalau dia yang bunuh Mama. Dasar pembunuh loh. Pergi dari sini, pergi! Mohon Kak, Kakak jangan ngomong seperti itu. Aku juga sayang sama Mama. Pergi kamu dari sini! Gara-gara kamu! Cukup! Cukup ini, cukup! Mama kalian baru saja meninggal! Masih saja bertengkar! Tapi Mama meninggal, Pak. Itu semua gara-gara dia, Pak. Papa tahu sudah cukup! Mama kalian sudah nggak ada. Papa harap jangan buat Mama bersedih dengan sikap kalian yang suka bertengkar. Sesama saudara itu harus saling sayang menyayangi. Aku masih nggak nyangka. Ternyata Mama meninggal di tangan Fani. Apa kamu belum jelas? Apa yang barusan Papa bilang? Usaha catering Mama, Papa akan serahin sama kalian berdua. Dia? Enggak. Aku nggak mau kerja bareng sama dia. Kalau kamu tidak setuju, kamu bisa cari kerja tempat lain. Ini sudah menjadi keputusan Mama kamu sebelum dia meninggal. Pak, udah Pak. Sudah. Dari dulu udah ngerebut semua kebahagiaan aku. Dan sekarang bisnis Mama juga kamu pengen rebut juga, hah? Kak, aku nggak mau ngerebut apapun dari kamu, Kak. Ya udah kalau gitu, kamu sekarang pergi dari seni dan tinggalin bisnis Mama. Kamu cari kerjaan lain. Kalau kamu pengen hidup tenang.